FIFA jatuhkan sanksi kepada Bahrain gara-gara insiden laser saat jumpa Jepang. Erick Thohir minta Sintayong dan pemain timnas Indonesia balas dendam ke Bahrain. Marten Pas beri respons tegas soal kesempatannya bermain melawan Bahrain. Erick Thohir tentang Kevin Dix, belum salaman berarti belum deal. Skuad tim nasional Indonesia asuhan Sintayong tampaknya bisa sedikit lebih rileks menjelang pertandingan melawan Bahrain. Pasalnya FIFA mulai menunjukkan ketegasan dalam menindak ancaman teror dari supporter tuan rumah yang bisa memengaruhi jalannya pertandingan. Bahrain yang menjadi lawan Indonesia, kini harus ekstra waspada setelah menerima surat peringatan keras dari FIFA terkait perilaku supporter mereka dalam pertandingan sebelumnya. Hal ini bisa menjadi momentum positif bagi tim Indonesia, yang seringkali harus menghadapi tantangan besar ketika bermain di kandang lawan. Sanksi yang dijatuhkan FIFA terhadap Bahrain muncul setelah insiden memalukan yang terjadi pada 10 September 2024 saat mereka menghadapi tim nasional Jepang. Berdasarkan laporan dari media Al Watan News, FIFA memberikan 2 hukuman kepada Bahrain akibat tindakan tak terpuji yang dilakukan oleh para pendukung mereka. Insiden ini menjadi sorotan internasional, terutama karena perilaku supporter yang dinilai tidak sportif dan melanggar etika pertandingan. Sanksi pertama yang diterima Bahrain berkaitan dengan tindakan supporter yang menggunakan laser untuk mengganggu konsentrasi pemain Jepang. Pada saat itu, Ueda hendak mengeksekusi penalti, dan rekaman ulang pertandingan menunjukkan bahwa sinar laser diarahkan langsung ke wajahnya. Tindakan ini dinilai sangat berbahaya dan tidak sportif, sehingga FIFA langsung mengambil tindakan tegas dengan memberikan denda sebesar 5.000 Swiss franc atau setara 91 juta rupiah. Denda ini menunjukkan bahwa FIFA tidak akan menoleransi aksi yang bisa mengganggu integritas pertandingan. Selain itu, sanksi kedua diberikan kepada Bahrain setelah para supporter kedapatan menghina lagu kebangsaan Jepang sebelum pertandingan dimulai. FIFA melihat tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap rasa hormat yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kompetisi internasional. Untuk pelanggaran ini, Bahrain kembali dijatuhi denda yang sama, yaitu sebesar 5.000 Swiss franc. Total Bahrain harus membayar 10.000 Swiss franc atau sekitar 182 juta rupiah atas 2 insiden yang melibatkan pendukung mereka. Hukuman ini menjadi peringatan keras bagi Federasi Sepak Bola Bahrain untuk lebih ketat dalam mengendalikan perilaku supporter mereka di masa depan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara mengenai timnas Indonesia yang bersiap menghadapi Bahrain. Kenangan pahit ketika Indonesia dipermalukan 0-10 di kualifikasi Piala Dunia 2014 menjadi motivasi tersendiri bagi skuad Garuda. Kekalahan telat tersebut tidak hanya menggores luka di hati para pemain dan penggemar, tetapi juga menjadi titik balik dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Dengan semua pengalaman tersebut, Erick Thohir menekankan pentingnya membalas dendam dan menunjukkan bahwa saat ini timnas Indonesia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Erick percaya bahwa perubahan signifikan dalam skuad telah terjadi, terutama dengan kehadiran banyak pemain keturunan yang kini memperkuat timnas. Pemain-pemain seperti Messilger dan Eliano Renders yang baru saja bergabung diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam performa tim. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh para pemain ini, Erick yakin peluang untuk meraih kemenangan di laga ini semakin besar. Di sisi lain, Erick juga mengingatkan tim untuk tetap waspada dan tidak meremehkan kekuatan Bahrain. Sebagai tuan rumah, Bahrain memiliki keuntungan tersendiri dan mereka telah menunjukkan performa solid di beberapa pertandingan terakhir. Salah satu momen mencolok adalah kemenangan mereka atas Australia dengan skor 1-0 yang menunjukkan bahwa Bahrain mampu tampil mengesankan. Erick meminta pemain untuk mempelajari dan menganalisis permainan Bahrain dengan seksama agar dapat merancang strategi yang efektif. Erick Thohir menegaskan bahwa kini nama timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Dukungan yang kuat dari penggemar yang terus meningkat memberikan kepercayaan diri kepada para pemain. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan banyak perubahan dalam pengembangan sepak bola. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pemain-pemain berkualitas yang mampu bersaing di level internasional. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk straight.
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna Menanggapi pertanyaan yang diajukan mengenai kemungkinan tampil dalam laga mendatang, Marten Paes dengan tegas menyatakan bahwa saat ini ia belum dapat memastikan keikutsertaannya. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Paes mengungkapkan bahwa ia ingin memberikan perhatian penuh pada kondisi tangannya yang masih dalam tahap pemulihan. Ia merasa penting untuk terus memantau perkembangan kondisi tersebut dari hari ke hari, sehingga bisa membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan dan kebugarannya. Paes menyadari bahwa kesabaran dalam proses pemulihan sangatlah krusial, terutama menjelang pertandingan yang diharapkan dapat meningkatkan peluang tim dalam kualifikasi Piala Dunia. Meskipun berada dalam ketidakpastian mengenai statusnya, semangat juang dan komitmen Paes untuk memberikan kontribusi terbaik bagi tim nasionalnya tetap tinggi. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, dedikasi yang ditunjukkan oleh Paes dalam menjaga kebugaran dan mempersiapkan diri untuk kembali beraksi sangatlah mengesankan. Ia tahu betul bahwa peran seorang kiper bukan hanya sebagai penghalang terakhir bagi gawang, tetapi juga sebagai pemimpin yang dapat memberikan motivasi kepada rekan-rekannya di lapangan. Keberadaannya di bawah mister gawang diharapkan dapat memberi rasa aman dan percaya diri bagi seluruh tim. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna Di sisi lain, Shin Tae-yong juga memberikan update yang menarik mengenai peluang Paes untuk bermain di pertandingan mendatang. Shin Tae-yong menyampaikan informasi bahwa peluang Marten Paes untuk tampil di laga melawan Bahrain saat ini berada pada angka 70%. Pernyataan optimis ini muncul setelah Paes menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tim dokter tim nasional. Hasil pemeriksaan menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Shin Tae-yong tampak percaya diri dan optimis mengenai potensi kembalinya Paes ke lapangan. Ia menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap kondisi cedera Paes dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi keputusan mengenai partisipasi pemain. Pelatih juga menambahkan bahwa kesehatan dan kebugaran Paes adalah prioritas utama, dan tim akan melakukan segala yang mungkin untuk memastikan bahwa ia benar-benar siap sebelum kembali bermain. Ia mengingatkan semua pihak untuk tidak terburu-buru, mengingat kualitas dan pengalaman Paes sangat dibutuhkan oleh tim dalam pertandingan penting ini. for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengambil langkah untuk memberikan penjelasan mengenai kabar tentang proses naturalisasi Kevin Dix. Bek yang saat ini membela klub FC Copenhagen itu, seperti yang dilaporkan akan segera menjalani proses untuk mengganti kewarganegaraannya dari Belanda menjadi Indonesia. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama karena adanya peluang yang cukup besar bagi skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia. Namun dalam penjelasannya, Erick Thohir menyampaikan pandangannya dengan tegas. Ia menekankan bahwa selama belum ada jabat tangan yang menandai kesepakatan formal antara PSSI dan Kevin Dix, isu mengenai naturalisasi tersebut belum bisa dianggap sebagai fakta yang pasti. Dalam pandangannya, segala informasi yang beredar saat ini hanyalah spekulasi dan rumor semata yang belum layak untuk dianggap serius. Erick mengungkapkan bahwa meskipun Kevin Dix telah mengonfirmasi niatnya untuk terbang ke Jakarta dan bertemu dengan pihak PSSI, hal ini belum menjamin bahwa proses naturalisasi akan segera dilaksanakan. Menariknya, meskipun Erick berusaha menegaskan bahwa situasi ini belum final, kabar mengenai Kevin Dix tetap memicu perhatian besar dari publik. Para netizen di media sosial dengan cepat membicarakan potensi kepindahan Dix ke timnas Indonesia. Erick merasa heran melihat bagaimana netizen tampaknya lebih mengetahui perkembangan terkait Kevin Dix daripada dirinya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa segala informasi resmi mengenai keputusan Kevin Dix akan diumumkan langsung olehnya, bukan melalui spekulasi atau berita tidak resmi yang beredar di dunia maya. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gain. Selain nama Kevin Dix, ada juga rumor yang menyebutkan bahwa Emil Audero juga menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kevin Dix sendiri telah menjadi target utama pelatih timnas Shin Tae-yong selama beberapa waktu. Namun sebelumnya Dix belum menunjukkan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia, karena ia masih berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain bagi timnas Belanda. Kini dengan semakin tipisnya peluang untuk bermain bagi timnas Belanda, Kevin Dix sepertinya mulai mempertimbangkan secara serius untuk beralih dan membela timnas Indonesia. Perubahan keputusan ini tentunya menjadi langkah yang signifikan, tidak hanya bagi Dix sendiri tetapi juga bagi masa depan timnas Indonesia yang kini berusaha keras untuk mengukir prestasi di kancah internasional.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay.